Shalom. Puji Tuhan. Kita percaya ya, firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah bagi kita, bagi saya dan bagi saudara semua, maka dianugerahkan Yesus supaya setiap kita yang percaya beroleh keselamatan. Mari saya undang semua yang percaya kepada Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita karena kasih Allah dicurahkan bagi kita. Yang mau joget pagi-pagi boleh. Dengan penuh sukacita kita mau nyatakan bahwa kasih-Nya dicurahkan bagi kita. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semua naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi nyatakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, Dia lebih kuat dari apa? lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Bapak Ibu, semua yang hadir di tempat ini saya percaya mengalami kasih Tuhan. Amin. Amin. Yang mengalami kasih Tuhan boleh lambaikan tangan. Yang mengalami pembebasan dari Tuhan atas setiap dosa-dosa kita boleh lebih lagi berseru memuji Tuhan melalui lagu ini. Jadi kita mau semangat, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya Semua yang naikkan syukur boleh lambaikan tangan. memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Coba sekarang ditengok kanan kirinya, ditepuk baunya, katakan kamu dikasihi Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Setiap kita sungguh sekali lagi, kalau kita boleh ada di tempat ini, kita boleh menyadari bahwa itu bukan suatu kebetulan,
Tapi karena kasih Tuhan yang begitu kuat menarik setiap kita, menginginkan setiap kita untuk lebih dekat lagi kepadanya. Amin. Mari saat ini kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu begitu besar Engkau curahkan bagi setiap kami. Kasih-Mu tidak memandang seluruh keberadaan diri kami, apakah kami layak ataukah kami tidak layak, tapi Engkau terus mencari kami. Engkau rindu untuk kami boleh mengalami pengenalan yang lebih dekat dengan Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab bukan karena kuat gagah kami, kalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, Engkau Bapa yang begitu setia dalam hidup kami. Berulang-ulang kali Tuhan kami ingin berlari menjauh daripada-Mu, tapi berulang-ulang kali Engkau terus menarik kami mendekat kepada-Mu. Inilah segenap rasa syukur kami Tuhan, sebab hanya karena kasih-Mu Tuhan yang membebaskan kami, sebab hanya karena kasih-Mu yang memulihkan hidup kami boleh diubahkan. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Katakan sungguh Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman kami percaya. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Sekali lagi katakan Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia, Sungguh hanya pertolongan-Mu Tuhan yang kami pertolongan alami dari hari ke hari. sempurna. Saat ini dengan iman kami mau nyatakan, Iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. benar Tuhan, kalau kami boleh melihat hidup kami Tuhan, kalau kami boleh menoleh ke belakang seluruh peristiwa dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur karena Engkau selalu ada di sana. Engkau Bapa yang sangat setia. Engkau menemani kami dalam masa-masa sulit kami, dan Engkau ada dalam masa-masa senang kami. Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Bahkan hari demi hari kami boleh mengalami perubahan. Hari demi hari Tuhan, kami boleh kenal Engkau lebih lagi dan diubahkan. Biarlah saat ini dengan segenap hati kami mau nyatakan segala rasa syukur kami. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Nyatakan, karena kasih-Mu ku diberkati,
bangkit berdiri saat ini. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi bagimu Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Dengan lembut katakan, Karena kasih-Mu ku diberkati. oh benar Tuhan. Karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Umat saja katakan segenap hati, Karena ku diberkati. Dan dipulihkan bersama-sama. Karena kasih-Mu ku diberkati. Yes Lord. Karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang memberkati hidup kami. Karena kasih-Mu yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Karena kasih-Mu yang menerima keberadaan kami apa adanya Tuhan. Karena kasih-Mu Terima kasih. Kau selamatkan kami, kami bebaskan kami. Kau yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih-Mu. Kau yang tarik kami untuk lebih dekat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur baik. Terima kasih, Kau selamatkan kami. Terima kasih. Benar Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami punya Engkau Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Sekali Engkau memilih kami Tuhan, selama-lamanya kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kasih-Mu yang melayakkan setiap kami. Kasih-Mu yang membawa kami terus untuk kami boleh terhubung dengan Engkau. Kasih-Mu yang mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh mengalami pertobatan demi pertobatan dalam hidup kami. Bahkan lebih lagi Tuhan, Engkau rindu untuk kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Sungguh kami rindu Tuhan, melalui pewartaan sabda-Mu hari ini, kami boleh benar-benar terhubung dengan kasih-Mu yang mau mengubahkan setiap kami.
seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu yang layakkan setiap kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi kami mau nyatakan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. mampukan setiap kami Tuhan Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Mari angkat tanganmu semua, engkau yang ingin terhubung dengan Tuhan, engkau yang rindu untuk selalu berada dalam firman-Nya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Oh, terima kasih Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia segenap hatimu. Rasakan kehadiran-Nya. Oh ya nara lama se. Kerinduan kami Tuhan adalah untuk senantiasa terhubung dengan Engkau. Untuk setiap kami boleh terus melekat dengan Engkau Tuhan.
Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan pada siang hari ini. Engkau sendiri yang mau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu Romo Pri. Tuhan, firman-Mu itulah yang akan menjadi dasar kehidupan kami. Firman-Mu itulah yang akan membantu kami dalam kami bertobat, terlebih-lebih secara khusus di masa Prapaskah dan di tahun Yubelium ini. Tuhan, kami rindu untuk memberikan diri kami Tuhan. Ini hati kami, lembutkan hati setiap kami, agar setiap kami boleh duduk diam di hadapan-Mu, mendengar setiap kebenaran yang Engkau nyatakan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Sebelum kita, slide-nya sudah siap. Sebelum kita masuk ke firman kali ini saya bawakan dengan video, gak apa-apa ya. Gak perlu mau coba bawa kitab suci enggak? Lah iku bina doa dan firman gak nggawa kitab suci. Baik, mari kita siapkan hati. Metanoia, saya mengambil apa yang ada dalam ini nanti dalam Injil Lukas sebagai sebuah poros untuk permenungan kita. Next, ini ya. Metanoia dalam kamus itu judulnya The Journey of Changing One's Mind, Heart, Self, or Way of Life. Ya, di basa Madura ya. Perjalanan perubahan dari pikiran, akal budi, hati, diri sendiri, atau the way of life, jalan hidup, cara hidup, sikap hidup. Tapi juga ada satu tambahan, metanoia, kecil sekali di bawah ya, hampir sama, the journey one's mind, heart, self, or way of life. Dan ini spiritual conversion. Artinya apa? Pertobatan. Metanoia itu pertobatan. Maka mari kita melihat bagaimana pertobatan yang oleh Bapak Yohanes Paulus II dalam ekshortasi Apostolik Reconciliatio Penitentia. Manusia zaman sekarang ini banyak kehilangan rasa berdosa. Manusia zaman ini kehilangan rasa berdosa. Mau melakukan ini, gak ada yang tahu, ya kan? Mau membalas dendam, dia nyakiti aku juga mau nyakiti dia seenakku sendiri, ya kan? Dan lain sebagainya. Apa yang menjadi penyebab? Secara eksplisit dikatakan adalah krisis hati nurani dan krisis akan Allah. Tadi dalam pujian tadi terhubung ya dengan Allah. Kenapa krisis? Karena enggak terhubung dengan Allah. Karena enggak living in Jesus, enggak living in God gitu ya. Maka kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari ya, kadang kita ini dalam hidup melihat yang lain itu sebagai yang lebih rendah. Betul tidak? Apalagi kalau yang itu jelek sekali, buruk sekali. Itu semakin menjadi. Atau bisa juga kelompok ini memandang yang lain, kelompok yang lain lebih rendah. Bisa jadi. Bahkan di dalam kelompok ini pun, bindoman ini pun, satu yang lainnya bisa jadi memandang rendah yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, superioritas ini menjadikan kita ini menjadi lebih dekat pada dosa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu mengaku dosa sudah berapa kali? Berapa kali Ibu? 1 kali. Baptis sejak tahun berapa Bu?
83. Kan sudah lama, masuk satu kali tok? Enggak toh. Berarti berkali-kali. Pertanyaan saya, ini jujur loh ya. Ojo goroh loh ya. Saat mengaku dosa, apakah dosanya tetap sama? Saat mengaku dosa, apakah dosanya tetap sama? Terima kasih kejujurannya. Sepertinya kita ini memiliki yang namanya cacat pusaka. Jadi cacat yang sungguh parah yang selalu hadir dalam diri kita. Sehingga kita akan melakukan kekeliruan, ketidaksempurnaan, kelemahan dan dosa, ya itu saja. Yang menjadi cara kita mengatasi adalah meminimalkan atau mengkonversikan dari yang budak menjadi jernih. Itu yang bisa kita lakukan juga dengan terhubung pada Tuhan. Yang ketiga, ibu bapak semua ini mengalami perubahan. Dulu cantik gitu. Kulitnya ini kalau laler nemplek, kepleset gitu. Sekarang kalau laler nemplek, pleset apa enggak? Terus badannya dulu kalau jalan tuh ibu-ibu ya, dulu kalau jalan sekarang gitu ya. Iya enggak? Enggak. Jangan marah. Tapi kan sini, aduh, meskipun jalannya gini-gini, nanti di kamar nanti koyok. Maka Bapak Ibu ada perubahan. Dan perubahan ini menjadikan kita semakin mature, semakin dewasa. Semakin berkualitas, semakin mengerti, semakin memahami, semakin juga bisa dalam bahasa apa ya, sumeleh, lerem itu ya kayak mengendap terus menjadi jernih. Jadi bersyukur dengan proses kita berubah ini. Namun ada juga perubahan yang lagi perlu ditambahkan. Perubahan insight di dalam mind, di dalam apa? Heart, dalam diri sendiri, dan juga di dalam spiritual kita. Maka Bapak Ibu, kita menyaksikan video berikut. Minta tolong diklik no Pak. Volume. Berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Kalau mau tepuk tangan silakan, nggak apa-apa. Tak kancani Bu, tepuk tangan lagi. Baik, saya memulai permenungan ini. Si anak yang hilang dan bapak yang berbelas kasih. Cerita ini ada 3 tokoh. Siapa? Bapak, siapa lagi? Bungsu, terus yang terakhir sulung. Mari kita bercermin untuk merenungkan metanoia ya, bukan metaninia, bukan ya, metanonia ya. Kita bercermin dari pengalaman si bungsu, anak yang hilang. Si bungsu ada 7 tahap dalam perjalanannya dia. Si bungsu menuntut harta warisan. Normal, wajar enggak ini? Wajar? Orangnya, papanya masih hidup, wajar enggak? Nah, duh, Bu, ketawa, nggak apa-apa tuh Bu, minum dulu Bu. Ada timur, harta boleh dibagi kalau bapaknya hampir meninggal. Bapaknya sehat toh, ya toh, masih sehat bapaknya. Maka si bungsu itu melakukan 2 kesalahan sekaligus. Yang pertama, melanggar hak kesulungan kakaknya yang si sulung. Yang kedua, dia durhaka kepada bapak. Podai ngomong ini, "Pak, we mati yo Pak. Hartanya baginan." Seperti itu. Dan ini menurut adat timur, apalagi kita tidak bisa. Lalu si bungsu menjual warisannya. Memang harta warisan kadang disimpan dulu, suwe baru kalau mentok baru iki enggak, langsung didol, langsung dijual. Apa yang menjadi makna menjual warisan? Berarti menukar nilai yang sejati dengan nilai yang palsu. Menukar cinta yang suci dengan cinta yang abal-abal, yang KW ya. Bapak Ibu, maka ada godaan di masyarakat dewasa ini yang konsumtif, menukar yang sejati, yang kudus, yang otentik dengan nilai yang berkilauan, glowing, wing gitu ya. Ya. Maka dia pergi ke negeri yang jauh. Jauh bukan hanya jarak, tapi juga jauh. Meskipun saya dengan ibu di sini, tapi saya bisa jauh dengan ibu. Meskipun di rumah saatap
karo bojone, karo anake, karo putune iso adoh. Distance ini, jarak ini yang membentuk siapa? Person sendiri, pribadi sendiri, dan juga karena dosa. Jarak yang jauh ini berbeda dengan pengalaman seperti yang disampaikan Allah kepada Yesus. Contoh, engkaulah anak terkasih, anakku terkasih, kepadamulah aku berkenan. Dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Ini yang paling bagus. Aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Wow, luar biasa. Ini yang jaraknya dekat, bukan hanya jarak geografis, jarak space, tapi juga jarak di dalam eksistensial, hati dengan hati. Maka suara asing yang membujuk, menggoda pergi jauh, ia berpetualang untuk keinginan dagingnya sendiri, nafsunya sendiri, kecenderungannya kepada dosa. Maka manusia itu, kalau Bapak Ibu pernah belajar juga, manusia itu punya namanya konkupisenssia, kecenderungan kepada dosa. Lek kita ikut, langsung blus gitu ya. Kita masuk sedikit aja blus langsung. Maka juga mengakibatkan seperti Paulus tadi berkata, hilangnya rasa akan dosa. Baik. Maka kalau di rumah anak mengalami kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa syarat dari bapak ibunya. Saya tanya dulu. Pernah anak-anak mengalami merasa melakukan kesalahan pernah? Anak-anak? Pernah? Jarang. Tapi kan pernah. Pertanyaanku pernah. Kok dijawab jarang loh Bu. Pernah berarti kan? Apa yang menjadi hati dari Bapak Ibu, Papa Mama? Menerima? Marah-marah? Tapi hatinya tetap mencintai. Betul enggak? Gak ono terus mari ono anake salah terus dibom. Ini gak ono. Ora sakno enggak ada. Pasti seorang mama, seorang papa, anaknya salah apapun, iki yo anakku, aku tetap mencintai. Maka yang dimiliki oleh siapa? Si bungsu hanyalah cinta yang bersyarat. Aku mencintai engkau kalau engkau tajir berduit. Mobilmu apa ya mobilnya? Rolls Royce. Wah, contoh ya. Punya pesawat jet pribadi. Wah. Aku mencintai engkau karena engkau menyenangkan. Lek kowe boring aku mau. Lah aku lak sing anu lah ya kan. Aku mengasihi engkau kalau pintar, berkuasa, berpangkat. Kalau lek ngomong karo wong mendo itu gak connect pokoknya gitu ya umpamane ya. Aku mencintai karena engkau gagah perkasa kayak saya ini ya. Perutnya yang gagah. Aku mencintai karena engkau di pihakku. Sehingga di pihakku aku gak mau mencintai. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, selain di negeri yang jauh, dia berusaha memikat perhatian. Effortnya itu nemen soro pokoknya effortnya itu. Terus memboroskan harta kekayaan. Namun cinta dan sayang yang dibeli dengan harta, uang dan nafsu itu bukan cinta yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu dia jatuh melarat. Melarat itu gampangnya apa sih? Terpotong dari sumber hidup. Terpotong dari Allah. Tidak terhubung dengan Allah, dengan Yesus. Maka kita semua diajak untuk tidak terpotong. Dengarkanlah keluhan Tuhan ketika umatnya terpotong dari sumber hidup. Harta yang sejati sudah diganti dengan palsu. Semua entek. Bahkan terpotong dari sumber hidup. Lalu dia menjadi orang upahan. Tadi bekerja di mana tadi? Oke. Nanti kalau saya di sini mulai ada yang ngantuk, nanti saya bilang menyala bangku gitu ya. Nanti kalau ibu-ibu yang sini ada yang mulai ngantuk, nanti saya bilang jangan ya dek ya gitu ya. Nanti kalau yang menyala bangku nanti kan ya, gitu ya.
Menyala bangku. Kurang banter. Menyala bangku. Oke. Kalau yang di sini jangan ya Dek, nanti bilangnya jangan ya Dek. Iya sayang. Jangan ya Dek ya. Iya. Terima kasih. Kalau ada yang ngantuk tak kono lho ya pokoknya ya. Karena bahaya kalau pagi-pagi kena AC. Hotel pokoknya. Baik. Maka dia menjaga apa tadi? Menjaga babi. Babi saat itu ternak yang haram. Maka dia melakukan pekerjaan yang haram. Bapak Ibu saudara-saudari, maka dia pun kelaparan. Mau njaluk pakanane babi ya gak iso. Dia jadi lebih hina dari pik, dari babi. Luwe hina iki. Maka ada satu istilah ini, corruptio optima pessima. Merusakkan apa yang terbaik adalah hal yang paling buruk yang sedang diperbuat. Corruptio optima pessima. Merusakkan yang terbaik adalah yang terburuk yang sedang dibuat. Contoh, ada suami istri, lalu yang suaminya ketemu mantan. Mantan ini mantan yang lama dengan dia. Saat ketemu, akhirnya energinya terhubung lagi. Terus perhatian sama istrinya berkurang. Waktunya, HP-nya, WA-nya, IG-nya tertuju kepada mantan. Inilah salah satu contoh. Itu belum lagi tak terus no. Transfer duit. Nukok ne omah. Nukok ne mobil. Apa Bu kok hang-hang Bu? Corruptio optima pessima. Merusakkan apa yang terbaik adalah hal yang paling buruk yang sedang dia lupa dengan anak-anak. Dia lupa dengan siapa saat dia berjuang. Dia lupa saat janji setia di depan altar. Lupa saat sakit. Sakitnya di sini Bu. Lupa saat sakit sing ngrawat sapa? Sing ngedusi sapa? Bu malu ditinggal. Contoh ya, contoh. Ini penting sekali ini. Inilah titik balik metanoia ada di sini. Dia menjadi sadar. Oh iya ya, dia mengalami situasi batas. Betapa banyak orang upahan Bapakku berlimpah makanan, sedangkan aku terpotong dari hidup, tertukar nilainya menjadi nilai yang buruk. Aku mati kelaparan. Ini situasi batas. Seringkali saat kita berada di titik nol, inilah situasi batas. Tapi bukan berarti nol. Muncullah dasar untuk berharap. Apa yang direnungkan? Ada suara batin yang memanggil pulang. Ayo Le, pulang, ayo. Ada juga, saya malu sebagai siapa? Hari harta warisan aku sudah memotongnya, sudah terpisah dari keluarga. Semua hak warisan sudah tidak mau ku sembunyikan. Di mana mukaku raiku iki gitu. Saya pakai bahasa rai gak apa-apa ya. Karena saya orang Madura jadi ya. Arep tak dekek no endi gitu loh. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Asik. Dalam setiap pergumulan dosa berat, dalam proses menyadari pertobatan, ada pertarungan yang sengit antara yang baik dan jahat, antara hidup dan mati.
Tuhan memberikan kepada umatnya kemerdekaan dan menantang untuk membuat pilihan. Nanti dibaca Ulangan 30 bab 30 ayat 19 sampai 20. Pergulatan batin dialami juga oleh siapa? Petrus dan Yudas Iskariot. Petrus menangis dan pedih karena menyangkal Yesus. Tetapi sesudah kebangkitannya dia mengucapkan pengakuan yang besar. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sebaliknya siapa? Yudas ngapain? Putus asa lalu gantung diri. Enggak ada harapan baginya. Maka Bapak Ibu, dia sadar, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dari lubuk jiwa yang terdalam dia merasa, dia berpikir, sejelek-jeleknya aku ini toh aku tetap seorang anak. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Dari titik nol tadi ada harapan, dia mau untuk bangkit. Iki wabot loh Bu. Mau untuk ini yang paling berat di sini. Maka kehendak yang kuat harus hadir di sini. Gitu ya. Kayak ibu-ibu waktu melahirkan. Gitu. Mirip itu. Lek gak ngono gak lahir anake. Ya toh? Betul tidak? Nah, pertobatan saya katakan ini baru pertama kali saya sampaikan. Seperti orang melahirkan. Kalau kehendaknya itu enggak ada, enggak akan bisa bertobat. Enggak akan bisa menjadi metanoia, pembaruan diri dan budi, hati, spiritual yang sungguh suci dan mulia. Maka ibu bapak, saudara-saudari, ia bangkit, lalu dia jalan, dan bahkan dia menuliskan ini, merumuskan, Bapakku telah berdosa terhadap Bapa, sampai dengan akhir. Tapi sampai sejauh Bapak ini wis ketok blayu. Kan kita lihat tuh. Anaknya blayu apa tadi? Bapaknya yang lari. Kalimatnya itu enggak semua diomongnya, tapi cukup semua. Bahkan ditanggapi oleh bapaknya dalam pelukan. Ibu bapak, saudara-saudari, kita pernah bertobat. Kita pernah melalui masa di mana kita mengalami kesulitan karena dosa atau kesalahan tertentu. Tapi saat bertobat dan Allah menunjukkan kasih-Nya, pelukan ini mahal harganya, tidak ternilai oleh apapun. Itulah kuasa Tuhan yang sungguh besar. Dan kita patut berbangga, kita yang beriman boleh berada menjadi bagian terdalam dari Allah, bagian terdalam dari Yesus, bagian terdalam dari keselamatan dan kasih-Nya. Maka apa yang terjadi dengan anak sulung? Marah. Aku lo gak pernah memboroskan uang. Aku gak pernah potong no babi telu apa papat gitu ya. Aku ngomong apa bahasa. Aku ndak dibelikan rumah dan apa, tapi bapaknya berkata, semua yang ada padaku milikmu. Gak perlu iki lho ya milikmu, podo. Dia menyebut di situ bukan anak ayahnya, bukan adik, tapi ngomong ini, anakmu. Kalau nempelnya nggak suka sama orang yang kadang gini, kalau cecemu lho. Bukan manggil nama enggak. Kalau cecemu kalau delon berulah lagi kalau delon. Atau kalau mememu kalau delon kalau. Oh kalau aimu susukmu lah. Hampir sama karena nggak suka. Kalau anakmu ya lho Pak. Maka Bu Bapak, saudara-saudari, namun sang bapak tidak mencela sikapnya si sulung. Tapi saya merumuskan, mungkin orang melihatnya yang mengalami kemurahan hati hanya pada yang bungsu. Tapi saya melihat anak yang sulung dan yang bungsu sama-sama
mengalami kemurahan hati Allah. Amin. Menyala bangku. Duh, lali. Menyala bangku. Kurang banter abangku. Jangan ya Dek ya. Gorong kabeh. Anak saya menang. Jangan ya Dek ya. Oke sayang. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, loh kok gak iso? Hei. Oke. Ternyata, oh sorry, saya pakai ini kelihatan enggak ya? Karena saya lihat ininya pakai pink kok. Menurut saya pakai pink, maaf nanti saya baca. Dalam katekismus ada dalam nomor 1437 dan 1438 plus iki sing arep tak omong nih. Maksudnya sing 1437, 1438 mari ngene tak dudono. Ngono maksudnya. Lah sing iki 1486. Gitu. Walakmu itu. Pembacaan kitab suci, doa Bapa kami, ibadat harian, tiap kegiatan untuk menghormati Allah secara jujur, dan tindakan kesalehan menghidupkan roh pertobatan dan metanonia dalam kita, dan turut membantu pengampunan dosa-dosa kita. 1486, pengampunan dosa yang dilakukan sudah pembaptisan diberikan oleh satu sakramen khusus. Ia bernama sakramen metanoia, sakramen pengakuan, sakramen tobat, sakramen perdamaian. Terakhir kapan ngaku dosa? Oh sudah, Jumat Agung tahun lalu berarti. Jumat Agung belum mau. Kaget aku. Apa aku salah dino batinku? Gak apa-apa Bu, santai Bu. Aku mengerti kok Bu, tenang aja. Maka ini sing diprotes mau tak omong. 1439. Ternyata saya itu nggak sengaja ini Bapak Ibu. Saya menyiapkan memang untuk kisah anak yang hilang. Ternyata katekismus ngomong podo. Jalan metanoia pertobatkan dilukiskan Yesus secara sangat mengesankan dalam perumpamaan mengenai anak yang, dan pusatnya adalah Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang murah hati. Ini prosesnya semua nanti bisa dibaca. Maka tadi dikatakan dikasih pakaian, cincin, perjamuan pesta. Kalau orang bertobat itu ada kehidupan baru yang murni, ada kehidupan baru yang layak, penuh kegembiraan, kehidupan seorang manusia kembali kepada Allah, ke dalam pangkuan gerejanya, keluarganya. Hanya hati Kristus yang mengenal kedalaman cinta Bapanya dapat menggambarkan bagi kita jurang belas kasihannya atas suatu cara yang begitu sederhana dan indah. Maka Bapak Ibu, pertobatan itu apa? Dari dosa, kalau bahasa dalam moral Katolik itu dosa adalah aversio a Deo in ordinata conversio ad creaturas. Artinya apa? Berpaling dari Allah dan mengarah secara tidak wajar kepada ciptaan. Itu dosa. Maka pertobatan adalah conversio ad Deum et conversio ad creaturas ordinata. Kembali kepada Allah dan mengarah secara wajar kepada ciptaan. Ingat, tadi waktu di awal metanoia di bab yang ketiga, spiritual conversion. Conversio ini juga conversion. Maka itulah pertobatan yang berpaling. Enak para Bapak Ibu kalau ngobrol ya, permisi ya. Terus aku gini, enak enggak? Terus aku ngomong enggak apa-apa, Ibu, enak enggak Bu?
Tapi kan, aduh ibu, seger ya hari ini ya. Bu, kok ada menangis kah? Ada tisu, aku punya tisu kok. Enggak ono metu ning kene lho, Bu, ten menau gitok ini. Wis diilangi kok. Wis diilangi kok. Sabar Bu ya. Sebentar lagi selesai Bu. Mungkin tersiksa karena lama. Kurang didik. Maka dalam Yeremia, kalau bertobat Bapak Ibu, saudara-saudariku dalam Kristus. Kita baca bersama, kelihatan? 1, 2, 3. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi nama mereka dan mereka akan menjadi. Makanya nanti akan bukan di luar lagi, bukan di dua loh batu, bukan di Alkitab lagi, tapi di dalam loh, dalam batin. Siki nggak akan bisa hilang sampai kapanpun. Stempel ini mesti ono, istilah gak hilang. Bapak Ibu tahu kalau film-film Mandarin tuh ada stempel yang dia pakai cap itu, ya, yang warna merah. Jangan ya dek ya. Ono sing ngorok bareng, bareng. Nah, stempel ini gak akan hilang, lewes dicat, dan itu tahan lama, kecuali kalau dibuka jeret gitu ya. Maka saya mengajak merenung pertobatan atau metanoia apa yang mendesak saya saat ini untuk saya miliki. Silakan masuk ke dalam diri masing-masing. Pertobatan atau metanoia apa yang mendesak saya saat ini untuk saya miliki, untuk saya hayati, untuk saya memiliki kebaruan pertobatan dalam hidup. Menyala bangku. Ono sing ngantuk. Minta tolong dikasih instrumen sedikit. Saya menyiapkan hanya itu, nanti gak usah terlalu berpanjang-panjang ya. Semoga jelas. Kalau nggak jelas ya wis Roh Kudus yang bekerja. Silakan merenung dalam waktu berapa menit? 5 menit cukup? 5 menit cukup? Oke, kasih 5 menit Pak. Kasih instrumen apa gitu. Selamat merenung. Pertobatan atau metanoia apa yang mendesakku, yang sangat urgent untuk saya miliki saat ini. Silakan merenung mulai dari sekarang. Belum 5 menit, masih sekitar 4. Saya persilahkan untuk sekarang sharing berpasang-pasangan, cerita berdua-dua. Kalau nggak bisa ya bertiga ya rapopo. Kira-kira apa yang saya mau perjuangkan untuk pembaruan atau pertobatan hidup, pembaruan diri saya.
Kalau kita hanya sendiri itu kadang saksinya kita tok, nek ada teman sahabat yang mendengarkan itu bisa mendukung gitu ya. Maka saya mengajak silakan dalam 5 menit ke depan berpasang-pasangan. Pembaruan apa yang saya rindukan? Entah itu pembaruan di rumah atau pembaruan dalam pekerjaan, atau yang paling utama adalah pembaruan diri sendiri. Saya persilakan berpasang-pasangan, ya, mendekat, cerita, ya, cerita aja ngerumpi ya, sharing. Sudah ada pasangannya? Ibu sudah siap? Pasangannya mana? Ibu ada pasangannya? Tidak? Ibu mau pasangan dengan siapa yang cocok? Silakan. Ada yang cocok? Oke, baik, ya, silakan. Saya persilakan untuk sharing, nikmati momen ini, sampaikan dengan sepenuh iman dan menjadi kekuatan masing-masing. Bapak-bapak dengan siapa? Bapak-bapak berdua, bertiga, sharing. Oh, dengan istri. Oke, baik, silakan. Satu menit lagi sudah selesai ya.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Tepuk tangan. Kok gak gelem, Pak? Sekarang silakan bersama pasangannya saling mendoakan. Doanya diucapkan bergantian. Silakan dengan pasangan sharingnya tadi saling mendoakan. Doanya diucapkan bergantian. Tuhan, hadirlah bersama kami dalam bina iman dan firman-Mu ini. Kami mau menikmati metanoia. Berkatilah untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku dalam Kristus yang Kau cintai ini, untuk saling mendoakan satu sama lain. Dipersilahkan saling mendoakan, diucapkan dan bergantian. Bagi yang sudah, untuk yang suami istri, siapa yang hadir di sini suami istri angkat tangan. Satu saja. Ada suami istri dua. Ada mama dan anaknya. Mama anak ada. Oke, mama anak ada. Baik, yang suami istri, lalu mama kepada anaknya. Suami silakan cium kening istrinya. Cium Pak, ayo rung dicium pakai tok kok ini aku. Kening, gak kepala kening. Ibu, mama cium kening anaknya. Untuk istri silakan cium kening suaminya. Cium pipi kok kening, sorry. Cium pipi suaminya. Anak-anak cium pipi mamanya. Bapak bertiga cium tembok. Nanti cium istrinya di rumah ya. Oke, baik. Sudah semua doanya? Puji Tuhan. Sekarang maaf ini enggak termasuk enggak termasuk firman, tapi kok apik ya. Ambil HP, foto selfie dengan pasangannya. Nggak, silakan foto selfie nggak apa-apa. Dengan pasangan sharingnya dan doa tadi. Silakan. Ya. Suami istri juga ya.
Yang kakak adik tadi saudara juga selfie. Yang operator juga selfie bertiga. Oh berempat ya berempat ya berempat. Oh ya berlima sama Yesus. Sudah, nanti silakan dimasukkan di mana terserah, atau dimasukkan di grup Bindoman, tapi dikasih kata-kata atau syukur atau apa yang membuat memaknai hari ini juga dengan metanoia. Kok gak gelem Pak? Tolong diklikkan. Mari kita melambungkan pujian satu ini. Tapi lagu lagu rohani nggak apa-apa ya. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan mengerti saat kita diam, stres, menangis. Ya. Mari yang mau menyanyi sama-sama kalau tahu. Sampai jam kurang 5 menit saya waktunya. Duduk aja atau berdiri? Mau berdiri, silakan yang berdiri. Yo. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu,
saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Tuhan tahu juga apa yang menjadi pertobatan ibu bapak semua. Amin. Dan menjadi semakin dekat dengan Tuhan, semakin suci, semakin enteng, semakin berseri bahagia. Keluarga juga diberkati semua. Amin. Ini kelihatan enggak? Maka sebagai penutup, sebelum kita mendoakan ini, pas closing statement. Ibu bapak, persoalan akan selalu ada. Namun kita tidak lelah untuk menghadapi persoalan. Bahkan kita menjadi kuat, menjadi menghadapi dengan semangat Tuhan sendiri. Ada persoalan yang besar, ada persoalan yang menengah, ada persoalan yang kecil. Bahkan juga persoalan dalam diri kita. Bahkan permisi, saat kita mati pun ada persoalan yang belum selesai. Maka mari kita serahkan. Kita terus memperbarui diri kita. Saya mempunyai satu quote dan saya sampaikan di mana-mana. Tuhan telah menitipkan di pundak Bapak Ibu semua kekuatan untuk mengatasi semua persoalan. Amin. Kita doakan bersama. Tuhan, aku adalah milik-Mu, jiwaku adalah milik-Mu, dan hidup hanya untuk-Mu. Kehendakku adalah milik-Mu, mau mencintai Engkau. Aku mengasihi Engkau sebagai tujuan pertamaku, karena aku berasal dari-Mu. Aku mencintai-Mu sebagai tujuan dan peristirahatanku, karena aku untuk-Mu. Aku mengasihi Engkau lebih dari keberadaanku sendiri, karena keberadaanku ada karena Engkau. Aku mengasihi Engkau lebih dari diriku sendiri, karena aku adalah milik-Mu dan kita di dalam. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Romo Pri. Silakan untuk duduk Bapak Ibu. Jangan beranjak dulu ya, nanti kita akan ditutup oleh doa berkat dari Romo. Sekarang kita mau dengarkan ada beberapa pengumuman. Kita dengarkan dulu ya. Bentar. Ada beberapa pengumuman, kita dengarkan terlebih dahulu bahwa hari ini adalah PD terakhir sebelum kita libur. Kita libur di tanggal 1 dan tanggal 8 ada libur Idul Fitri. Selamat berlibur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi pada persekutuan doa hari Selasa tanggal 15 April pukul 10 di Catholic Center. Jadi jangan lupa diingat-ingat tempatnya bukan di HKY ya untuk tanggal 15 April. Karena setelah libur biasanya lupa, udah biasa datang ke HKY, kesasar ke HKY itu biasanya. Kita catat kita ketemu di Catholic Center lantai 2 karena aula HKY dipakai semuanya. Kita akan dilayani oleh Bapak Raymond Hanjaya dengan tema pengorbanan yang menyelamatkan. Jadi jangan lupa untuk senantiasa hadir dalam pertemuan-pertemuan Bunda Kudus. Kemudian selanjutnya baik, kita mau masuk dalam doa. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu untuk setiap firman yang boleh Engkau berikan bagi setiap kami, yang boleh memberkati kami. Kami sungguh bersyukur bahwasanya melalui anak-Mu Romo Pri,
Kami boleh lebih lagi Tuhan memiliki komitmen di dalam pertobatan kami. Engkau ajak kami untuk merenungkan segala niat untuk bertobat, dan mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan pertobatan itu. Sungguh Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau, bukan hanya dalam kehidupan rohani kami, tapi saat ini Tuhan, saat Engkau boleh memberkati setiap kami, maka biarlah tangan-tangan kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi komunitas kami Bunda Kudus. Tangan-tangan kami juga boleh memberikan yang terbaik, dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan terus memberkati kami lebih dan lebih lagi dalam seluruh apapun aspek kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mau berikan persembahan yang terbaik. Kita mau nyatakan, sungguh ku bangga Bapa kalau kami punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Saat ini kembali kami mengundang Romo Pri untuk boleh menutup persekutuan doa dan memberikan berkat penutup. Jangan lupa 15 April nanti yang ulang tahun Maret itu dirapel sampai 15 April, di 15 April ya, datang dapat hadiah nanti. Romo silakan. Mari kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau berkarya bagi kami. Kami saat menjauh, kami Kau ajak untuk sadar dan bangkit kembali kepadamu. Syukur atas bina doa dan firman hari ini di lantai 2 di HKY ini. Syukur atas semua pribadi demi pribadi. Syukur atas semua penyelenggara panitia, pemimpin lagu dan juga semua yang terlibat. Syukur atas kehadiran kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dengan tangan hamba-Mu yang hina yang Kau urapi ini ya Allah. Limpahkanlah berkat-Mu bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga, semua yang kami renungkan, kami refleksikan, dan yang mau kami pertobatkan. Berkati keluarga, pekerjaan, usaha, anak-anak, cucu. Berkati pikiran, hati, perasaan kami selalu tenang, dan kami selalu dekat dan tinggal di dalam Kau, dan berikan kesehatan, perjalanan pulang yang lancar, selamat sampai di rumah. Berkat-Mu berlimpah atas kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat. Terima kasih Romo. Mari kita mau nyanyikan. Sungguh kasih Tuhan tiada terukur dalam hidup kita. Dia terus menghendaki setiap kita mengalami pertobatan, dan kita mau pujikan tiada terukur kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya
kasih setiamu besar selamanya. Jiwaku bersyukur. Sampai jumpa, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Memuji pun bersorak memuji Engkau Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Untuk tim Bunda Kudus, boleh maju ke depan, kita mau foto bersama dengan Romo Pri. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.